Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga kalian semua masih semangat dan selalu semangat ya dalam kegiatan belajar mengajar secara online ini dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah para siswa, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang identifikasi teks eksplanasi dan juga struktur dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang memproduksi teks eksplanasi. Di dalam memproduksi teks eksplanasi, kita harus tahu tentang pola pengembangan sebuah teks eksplanasi. Nah, sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa teks eksplanasi itu merupakan teks yang memaparkan suatu proses kejadian dengan sejelas-jelasnya. Nah, teks eksplanasi itu banyak menggunakan fakta, baik itu menunjang alasan ataupun sebab-sebab peristiwa yang akan dipaparkan. Nah, luasnya wawasan dan pengetahuan kita berkenaan dengan topik yang akan ditulis sangatlah utama dan sangat penting. Nah, kita sebagai penulis itu harus menyiapkan berbagai sumber untuk dapat mengembangkan topik yang akan dipilih secara mendalam. Nah, kalau tidak dengan demikian, maka isi tulisan itu akan terlihat dangkal dan tidak memberikan sesuatu yang baru bagi pembaca. Tidak menarik. Nah, lalu bagaimana agar terlihat menarik? Nah, kita perlu mengembangkan atau mengetahui pola-pola pengembangan dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu tentang pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua, pola pengembangan proses. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan sebab akibat. Hal ini sebab bertindak sebagai gagasan umum. Nah, kemudian akibatnya bertindak sebagai perincian pengembangannya. Nah, jadi dalam sini pola pengembangan sebab akibat, sebab bertindak sebagai gagasan umum. Nah, kemudian yang akibatnya itu bertindak sebagai pengembangannya. Namun para siswa, atau bisa kita balik. Nah, sebab sebagai perincian pengembangannya, kemudian gagasan umum itu sebagai akibatnya. Nah, jadi akibat itu gagasan umum. Nah, bisa kita balik seperti itu. Nah, persoalan sebab akibat itu sebenarnya sangat dekat dengan hubungannya dengan proses. Nah, jika kita susun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, proses itu dapat kita sebut dengan proses kausalitas. Agar lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Ada dua paragraf. Nah, paragraf pertama berisi gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa bumi terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Nah, kemudian yang paragraf keduanya, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Nah, selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dengan sumber gempa bumi. Nah, pada bacaan tersebut itu termasuk ke dalam sebuah pola pengembangan sebab akibat. Kenapa? Nah, ada satu yang menjadi acuannya, yaitu dari kata mengakibatkan. Nah, secara langsung itu merupakan
sebuah sebab akibat. Nah, jadi untuk paragraf pertama ini sebagai gagasan umum. Nah, kemudian rincian pengembangannya terletak di paragraf kedua. Nah, secara umum itu merupakan pola pengembangan sebab akibat dengan kata kunci mengakibatkan. Kemudian kita lihat lagi contohnya. Penambung limbah pabrik marmer PT CIM yang terletak di puncak Gunung Kapur, Desa Citatah, Kabupaten Bandung jebol. Akibatnya 21 rumah di sekitarnya hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah pada pabrik. Tidak ada korban tewas dalam musibah itu, tetapi sedikitnya 7 orang dibawa ke rumah sakit Cibabat. Nah, satu paragraf ini itu bisa dikatakan pola pengembangan sebab akibat. Karena apa? Karena ada satu kata kuncinya. Yang mana kata kuncinya yaitu akibatnya. Nah, kemudian gagasan umumnya terletak di mana? Di kalimat pertama. Nah, ini gagasan umumnya. Nah, ini gagasan umum. Kemudian rincian pengembangannya yaitu 21 rumah di sekitar hancur, terjang. Nah, ini merupakan gagasan umum. Kemudian rincian pengembangannya terletak pada 21 rumah di sekitar hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah pabrik. Nah, sampai dengan rumah sakit Cibabat. Nah, ini merupakan rincian pengembangan. Nah, itu disebut dengan pola sebab akibat. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pola pengembangan proses. Nah, suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, di dalam menyusun sebuah proses, kita harus mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Nah, kita lihat contohnya dalam pola pengembangan proses. Nah, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit, sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, kenapa ini dikatakan sebuah pengembangan proses? Karena di dalam teks tersebut, di dalam paragraf tersebut, itu menjelaskan setiap tahapan-tahapan kejadian. Jadi secara rinci menjelaskan urutan-urutan secara detail. Nah, urutannya bagaimana? Nah, ini urutannya dari bulan keempat. Nah, bulan keempat itu menceritakan tentang pertumbuhan manusia yang mukanya telah tampak. Nah, kemudian dalam bulan kelima, nah, rambut-rambut mulai tumbuh. Nah, itu menceritakan tentang perkembangan manusia di dalam rahim. Nah, kemudian selama bulan ke-6, alis dan bulu matanya timbul. Nah, kemudian pada bulan ke-7, fetus mirip kulit orang tua dan dengan kulit merah keriput. Nah, kemudian selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilang sebagian keriput pada kulit. Nah, kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, ini dikatakan pengembangan proses karena menceritakan setiap kejadian. Nah, dimulai dari bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, kemudian bulan ke-8, bulan ke-9. Nah, itu menceritakan tentang proses perkembangan manusia di dalam rahim. Jadi berurutan.
dari bulan keempat, bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan 9. Nah, itu menceritakan tentang kejadian manusia. Nah, itu secara bertahap. Nah, kemudian kita lihat lagi contohnya pola pengembangan proses. 20 tahun lalu, ponsel hanyalah telepon tanpa kabel. Namun demikian, teknologi berkembang dengan cepat. Kerjasama operator dengan produsen ponsel serta aliansi dengan perusahaan di bidang teknologi membuat ponsel tidak cuma untuk berbicara lisan. 2 tahun terakhir, kemampuan ponsel melakukan komunikasi bertambah banyak. Ponsel generasi kedua ini tidak hanya bisa mengirim dan menerima pesan teks, SMS, email, download nada ding, atau games juga dapat terselenggara dengan baik. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai pengembangan proses? Karena berurutan, kejadiannya bertahap. Nah, di mana sih kita melihatnya? Bisa menyimpulkan bahwa itu pola pengembangan proses. Nah, kita lihat. Nah, itu kejadian secara berurutan. Nah, dimulai dari 20 tahun lalu, kemudian 2 tahun terakhir. Nah, itu berurutan kejadiannya. Nah, ketika 20 tahun lalu, ponsel itu hanya sebagai telepon tanpa kabel. Nah, kemudian berkembang pada 2 tahun terakhir menjadi ponsel yang kegunaannya itu banyak, dapat menerima pesan, email, download, nada dering, dan games. Nah, itu tentang perkembangan ponsel dimulai dari 20 tahun lalu dan 2 tahun terakhir. Nah, itu berurutan kejadiannya, jadi bertahap. Nah, seperti itu contoh dari pola pengembangan sebab akibat dan juga pola pengembangan proses. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Nah, jika belum paham bisa ditanyakan di grup WA atau bisa juga japri ke nomor WA saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran online hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Dan semoga kalian semua tetap belajar ya. Belajarnya tetap semangat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.